Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pecinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam syafaat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, Alkitab mengatakan, Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Sangat jelas sekali iman kekristenan, aku dan Bapa adalah satu. Ini perkataan daripada Yesus Kristus sendiri yang mengatakan kepada para murid dan kepada kita semuanya hari-hari ini Bapak Ibu, Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak akan bisa misalnya kita menerima Bapa saja tanpa kita menerima Putra. Itu tidak akan bisa. Atau kita menerima Putra saja tanpa kita menerima Bapa. Itu juga tidak bisa. Artinya kita tidak bisa menerima Bapa saja tanpa kita menerima Yesus Kristus. Begitu sebaliknya, kita tidak akan bisa menerima Yesus Kristus saja apabila kita menolak Bapa. Jadi Bapa dan Putra itu tidak akan bisa dipisahkan di dalam iman kekristenan. Ya. Tidak akan bisa dipisahkan dan tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kecuali nabi palsu dengan guru palsu, juga pengajar-pengajar palsu. Nah, para pengajar palsu dan guru palsu serta nabi palsu Bapak Ibu ingin mencoba memisahkan antara Yesus Kristus dan Bapa. Tujuan mereka apa? Supaya banyak orang Kristen yang sesat. Supaya banyak orang Kristen yang murtad, supaya banyak orang Kristen yang menyangkal iman percaya kepada Yesus. Maka para nabi palsu dan guru-guru palsu itu selalu mereka menyebarkan berita hoak. Mereka berkata, lihat, dia hanya sebatas utusan, dia hanya sebatas nabi, dia hanya sebatas guru. Nah, kenapa bisa mereka katakan begitu Bapak Ibu dan mereka bisa mengabarkan seperti itu semuanya? Dikarenakan mereka melihat dari sisi kemanusiaan Yesus, tetapi mereka mengabaikan keilahian Yesus. Perbuatan, pekerjaan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi kapasitas Yesus masa di dunia ini adalah kapasitas sebagai manusia, tetapi perbuatannya, perkataannya, hikmatnya itu adalah Tuhan semuanya. Nah, ini yang tidak bisa mereka bedakan Bapak Ibu. Ya, yang tidak bisa mereka lihat karena mereka hanya memandang daripada satu sisi saja, sisi kemanusiaannya. Jadi sisi keilahiannya mereka abaikan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu semua perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Mengampuni dosa manusia, membangkitkan orang mati, dia bangkit. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan kemahakuasaannya dia. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa Yesus Kristus ini? Kenapa dia mampu memberikan hidup yang kekal kepada mereka? Mereka siapa? Mereka yang percaya kepadanya. Dia mampu memberikan hidup yang kekal. Apabila dia tidak memiliki kekekalan, maka dia tidak akan mampu memberikan kekekalan itu kepada orang-orang. Ya. Nah, siapa dia? Dia mampu memberikan hidup yang kekal kepada orang. Nah, ini yang harus direnungkan oleh setiap umat. Ini yang harus direnungkan oleh setiap orang. Siapa Yesus Kristus ini? Kenapa dia bisa dan mampu memberikan hidup yang kekal kepada orang? Apabila dia tidak memiliki kekekalan, dia tidak punya kekekalan, dia tidak mempunyai hidup yang kekal, maka dia secara otomatis tidak akan bisa memberikan hidup yang kekal kepada orang lain. Karena dia sendiri tidak kekal.
Maka Bapak Ibu, tidak ada satupun orang Kristen yang berdoa supaya Yesus Kristus diberikan kesejahteraan, Yesus Kristus diberikan keselamatan. Tidak ada orang Kristen yang berdoa seperti itu, mendoakan Yesus Kristus supaya Yesus Kristus mendapatkan keselamatan, Yesus Kristus mendapatkan kesejahteraan. Begitu juga tidak ada orang Kristen yang berdoa untuk sahabat-sahabatnya Yesus. Begitu juga tidak ada orang Kristen yang berdoa untuk seluruh keluarganya Yesus masa Yesus dalam kapasitas manusia di dunia ini. Tidak ada, Bapak Ibu. Jadi ketika orang-orang di luar kekristenan berkata bahwa dia hanya sebatas nabi, dia sebatas guru, dia sebatas dokter segala macam, ya saya pribadi mengakui, Bapak Ibu, kamu katakan dia nabi, oke, tetapi apakah kamu lihat tidak ada nabi yang sehebat Yesus? Lah, apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak ada nabi yang bisa melakukan. Apa yang dikatakan oleh Yesus tidak ada nabi yang bisa lakukan. Begitu juga kamu katakan dia guru, oke, karena itu terus juga dalam Alkitab, tetapi tidak ada guru yang sehebat Yesus. Bagaimana hikmat-hikmat yang dia ajarkan, sampai-sampai orang Yahudi berkata pada waktu itu, dari mana dia dapat hikmat sebijak itu? Kami belum pernah mendengar selama ini. Nah, ini yang harus direnungkan. Ada yang mengatakan dia dokter, kita terima. Karena dia menyembuhkan banyak orang. Bukan saja dia menyembuhkan orang. Kalau hanya menyembuhkan orang semua bisa. Tetapi dia membangkitkan. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter dunia. Membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, siapa dia? Inilah. Karena dia memiliki hidup, maka dia bisa memberikan hidup itu kepada orang lain. Ya, karena dia memiliki hidup, maka dia bisa berikan hidup itu kepada orang lain. Maka dia katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, coba kita pikirkan sama-sama siapa dia. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Dan ternyata video ini Bapak Ibu sangat membuat bengong banyak orang. Dan video ini sudah beredar luas di media sosial. Dan kita juga sudah membahas sebelumnya, kita sudah upload sebelumnya, tetapi kita akan membahas ulang, kita akan tampilkan ulang supaya banyak orang tercerahkan, ya, supaya banyak orang tercerahkan. Kenapa kok sepertinya ikut-ikutan? Ayo kita saksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. Allah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad, bahwa huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaitun Zahira Ghazali dari Kota Baru. Kepada semua peminat-peminat sihat yang berada di Malaysia, di Thailand, di Indonesia, di Singapura, bahkan di Brunei, saya ingin menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asal. Allah namanya Muhammad wujudnya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya? Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad, rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Asa ini asa 3 in 1 ya, ke bahasa keluarnya nih. Ya Pak, Allah itu nama untuk Muhammad, nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa,
Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Zuma, pada ini lagi sekarang lain. Menurut menurut orang Israel, Zuma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilangnya katakannya tidak, katakan tidak, padahal harus jujur. Iya ya. Menurut Zuma, pada ini lagi sekarang lain. Menurut menurut orang Israel, Zuma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilangnya katakannya tidak, katakan tidak, padahal harus jujur. Iya ya. Jadi segala yang ada ini, surga, neraka, aras, luh, kursi, mahfuz, langit, bumi, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu asalnya terbitnya daripada Nur Muhammad ini. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada zatnya Allah, sementara alam dan dirimu berasal daripada diriku. Makanya Nur Muhammad inilah tempat memandang, tempat melihat dan menyaksikan wali musyrik yang sejati yang disebut namanya Allah. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku diciptakan dari cahaya yang belum pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya ini siapa? Allah. Allah memberikan cahayanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nih dengar, kenapa Bib cahayanya Allah ada pada diri Nabi Muhammad? Ada. Kita pernah dengar Nabi Muhammad ada bayangannya kalau jalan siang. Dan bayangannya aja nggak boleh diinjak sama orang yang di belakang. Nggak boleh bayangannya ada di bawah, dijaga. Nggak ada bayangan. Namanya cahaya ketemu cahaya pasti nggak akan ada bayangan. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita tahu lagi saat Nabi kalau saran berjalan ada awan di atasnya, nutupi matahari akan hancur karena tidak tahan menahan cahaya Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa bersentuhan langsung matahari dengan cahaya Nabi. Coba kita bisa bayang. Nurun faqa kulla nur. Cahaya di atasnya cahaya, itulah Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri kita adalah pecahan-pecahannya, percikan-percikannya. Ahmad ini tertiupannya. Allah pandang Ahmad, maka memancarlah dari Ahmad itu cahaya. Memancar cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur, apa? Nurnya bernama Muhammad. Gitu ya. Berarti nur beda nggak dengan ruh? Ahmad itu pangkatnya apa tadi? Ruhullah. Ini kalau nggak nyatet hilang. Catat. Kalau nggak terpulang catat ya. Masih saya ingat kan? Wah, kalau itu antum cerdas juga ya. Anil gaptek juga lupa kali itu. Ahmad ini apa pangkatnya? Ruh, dan dia satu. Dari ruh inilah kemudian menyebar nur. Nur ini kemudian kita sebut Nur Muhammad. Dari ruh itulah kemudian terpercik hapus-hapusan kecil. Itulah jadinya kita. Maka kita ini bersumber dari Ahmad. Maka Ahmad ini ada sebutannya, dia paham. Kalau kita keluar dari perut seseorang, yang mengeluarkan namanya apa? Ibu batu. Ibu, benar. Itu istilah jadi. Ahmad ini disebut dengan Ummul Ruh atau Ummul Arwah. Inilah yang ada di kalbu Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Isa punya ayah enggak? Secara fisik tidak punya ayah. Tapi kalau ruh sudah terpercik ke dalam perut Sayyidatuna Maryam, dia pasti jadi, walaupun tidak ada ayahnya. Itu metodologisnya kenapa ada anak tanpa ayah. Percikan ruh Ahmad itu yang intinya setelah Allah genggam beberapa bagian tanah, lalu Allah pindahkan salah satu bagian daripada inti Ahmad yang disebut Nur Muhammad kepada tanah tadi. Jadilah dia Adam. Apa yang dibaca dalam itu? Kun. Ya, itulah kenapa ada orang muncul dunia tanpa ayah, tanpa ibu, itu sejarahnya. Secara metodologinya begitu. Yang penting sang Ahmad
memercikan salah satu hembusan darinya, maka terjadilah semua. Paham ya? Dari Nur Muhammad ini tubuh kita ada, kolbu kita zahir. Dari ruh Ahmad itu, ruh kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat. Barulah kita terpancar dari sini semua. Oleh karena itu tadi, Sayyiduna Isa, dia mengenal ibu hakikinya bukan Sayyidatuna Maryam. Ibu hakikinya siapa? Ahmad. Maka dia mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian mubasyirun. Dengan apa aku mengabarkan? Di Rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu enggak menyebut nama Muhammad karena dia tahu dia langsung dari Ahmad. Itulah yang diakui oleh Ubas atau Kufas ibn Asyam. Engkaukah yang lebih tua dari Rasulullah atau Rasulullah lebih tua dari engkau? Jawaban beliau apa? Kufas ini waktu Abraham masuk bawa gajah ke Mekah, dia lihat berarti dia udah jadi anak-anak. Nabi Muhammad baru lahir tahun gajah. Tuhan mana? Ibnu Asyam. Tapi ketika Ibnu Asyam ditanya, ente lebih tua, kamu lebih tua, engkau lebih besar, atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lebih tua Rasul. Tapi kalau lahir duluan anak. Bingung gak? Lebih tua Rasulullah. Tapi kalau lahir tuan aku. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Nah, itu tadi saudaraku, bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama. Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan Bapak Ibu sharekan video ini supaya teman-teman kita dari seberang mereka bisa tercerahkan, mereka bisa memahami di mana kita dengar dan kita sering perhatikan, kita sering lihat di media sosial, mereka menolak mengenai ketuhanan Yesus, khususnya Tritunggal. Ya, iman kita mereka yang sewot, iman kita mereka yang sibuk menolak Bapak Ibu. Ini lucu sekali bagi saya, tetapi Bapak Ibu tanpa mereka sadari ternyata muncullah daripada pihak mereka yang kita dengar tadi, bagaimana mereka sampaikan bahwa antara kita tidak bisa bebas berbicara sebagaimana mereka, saudara, karena nanti dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Jadi saudaraku, silahkan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan dan komentarlah dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Aroda Yesus Hamasya Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget baik melalui doa, dana motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.